Ini yang TO2 ya. Oke, share screen-nya sudah lumayan sudah besar ya, sudah sip. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Mudah-mudahan di akhir nanti pada saat pengumuman UKOM kita dapat meraih hasil kompeten semuanya. Amin. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Ya, mulai ya. Ini yang TO2 di program kita kemarin. Mari. Ini sebetulnya mengulang sih. Jadi harusnya nilainya besar. Yuk. Berapa nilainya? Yuk. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Tindakan ditanya ya. 40 tahun penyakit dalam, TMB berarti ya. Asma pernapasan. Mengeluh sesak, ada retraksi dada, pola napas, batuk dengan sputum banyak, tampak susah mengeluarkan dahak. Sudah jelas, bersihan jalan Napas. napas gitu ya. Oke, dan saturasi O2 96. Tindakan keperawatan untuk mengeluarkannya adalah ini harusnya saya salah. Ya. Identifikasi kemampuan batuk. Wajib itu ya, karena kita ini bersihan jalan napas. Wait. Ini. Sudah jelas ya, susah mengeluarkan dahak. Maaf. Iya, Pak. Sip. Udah benar. Batuk efektif. Sip. Oke, latihan napas dalam dan batuk efektif. Sorry. Apa masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? 56 tahun, dirawat di ruang penyakit dalam dengan asma, sesak, masalah ya? Nah, lihat pH. 7,31 turun. Sudah. Gas. Oke, aman. Kriteria hasil yang tepat. Asma, sesak, sianosis, ronki, wheezing, batuk berdahak, susah mengeluarkan dahak, bersihan jalan napas. Kriterianya berarti ini ya. Efektif meningkat. Faktor pencetus yang tepat pada kasus tersebut. Sesak setelah kehujanan. Pencetusnya berarti kehujanan atau kedinginan. Siap. Prinsip etik yang diterapkan pada kasus. Dina sore kelas 2 meminta bantuan untuk makan. Kelas 3 mengeluh sesak. Mendahulukan yang prioritas jadi Justice keadilan. MK keperawatan. 45 tahun penyakit dalam. Saya udah nge-record belum ya? Oh, sudah. Penyakit dalam dengan asma, mengeluh sesak, batuk berdahak, sulit dikeluarkan. Udah jelas, bersihan jalan napas. Tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tindakan harus tahu masalah. Penyakit dalam dengan CHF, jantung, mengeluh lemas, pusing, intoleransi aktivitas ya. Kalau sesak napas cuman kita lihat. Curah jantung ada nggak data curah jantung? Nggak ada ya? Nggak ada CTR ya? Nggak ada disebut kardiomegali. Maka batasi aktivitas. Siap. Datanya ini ya. Sip. Prinsip etik yang dilakukan. 75 tahun ruang paru diagnosa CHF grade 4. Oke, ini hanya ada. Menyatakan telah siap meninggal. Umurnya juga udah tua berarti ya. Menolak untuk dilakukan tindakan. Sudah menjelaskan kembali
kondisi semakin menurun, perawat tidak melakukan tindakan RJP sesuai permintaan. Otonomi. Nomi. Siap, good. Tindakan keperawatan yang tepat pada kasus 40 tahun ke poliklinik jantung, nyeri dada hebat, skala nyeri 5. Nyeri Nyeri. Nyeri. Sip, Nyeri. jantung ya. jantung ya Pak. MK yang tepat. 58 tahun, intermediate jantung, keluhan sesak napas, tekanan darah 114, nadi Turun. maaf ini 140 mungkin ya. Oke, nadi 60, napas 30, tampak pucat, ada peningkatan vena jugularis, breathing udem, CVV-nya segini. Kelebihan volume cairan, breathing udem, peningkatan vena jugularis sama nilai CVV. Dan di sini nggak ada juga pilihan ini kan, nggak ada pilihan apa namanya curah jantung. Jantung. Ya pasti nggak akan ada sih kalau datanya kayak gini. Ini lebih ke hipervolemia. Hipervolemia. Yuk, MK utama. 43 tahun, poliklinik jantung, keluhan nyeri dada oke, nyeri ya. Oke, skala nyeri 8. Udah aman. Nyeri. Masalah keperawatan yang tepat. 58 tahun, intermediate jantung, keluhan sesak napas, tekanan darah sekian, nadi sekian, meningkat ya. Napas 30. Udem. Oh, ini ya. Hipervolemia. Hipervolemia. Aduh, sorry keulang ini ya, hipervolemia. Oke, sorry. Kriteria hasil yang tepat. 55 tahun, poliklinik keluhan darah, sesak dan hasil pengajian, tampak akra dingin. CRT lebih dari 3. Oh, tapi ada ini nih. Hati-hati. Kriteria hasilnya kita hitung data, tapi hitung datanya di sini ada data mayor lagi ya. CRT ya. Data mayor CRT untuk perfusi jaringan perifer. Maka pengisian kapiler baik. Itu ya. Karena data mayor CRT-nya gitu ya. Yang ini kan nggak ada derajat breathing udemnya kan? Iya. Ini juga distensi vena jugularisnya juga JPP-nya juga nggak di apa namanya nilai kuantitatifnya nggak disebut. Data yang tepat pada kasus tersebut 20 tahun tipoid. Kalau tipoid mah lebih ke hipertermi biasanya ya. Cuman kita lihat. Iya data tunggal kan. Hipertermi. Data yang tepat pada kasus tersebut. Oh sorry. Kalau tipoid demamnya hanya pada malam hari. Demam intermiten. Sip. Pasang elektroda V1 di mana? Sebelah kan? Setelah IGA ke 4. Good. Intervensi keperawatan yang tepat. 26 tahun. BAB cair. Diare ya. BAB 6 kali. Bising usus 27 kali. Turgor kulit menurun. Hipovolemi. Berarti cairan. Sip. Langkah selanjutnya. 54 tahun, penyakit dalam, masalah gangguan menelan, pasang NGT, melumasi sudah, masuk sudah. Oke, berarti tinggal memastikan ya. Memastikan ujung selang sudah di di lambung. MK yang tepat, 32 tahun, penyakit dalam, BAB cair, BAB 7 kali, membran mukosanya lembab. Berarti dia sip. Evaluasi yang tepat. 32 tahun, penyakit dalam dengan tipoid. Baik. Nyeri otot, pegang suhunya ya. Suhunya 38. Berarti termoregulasi baik. Data tunggal kan? Sip. Informasi yang tepat pada kasus tersebut. 60 tahun, pos operasi katarak sebelah kanan, pasien direncanakan pulang, melakukan edukasi ke cara
Oke, teteskan di palpebra gitu ya. Melihat Iya. ke atas, tarik kelopak mata bawah, teteskan di konjungtiva. Sip, good. 21. Oh, ini kalau persepsi sensori kayak gini. Tetes mata kayak gitu ya. Posisi baring yang tepat. 30 tahun, GCS sekian, nadi sekian. Perdarahan intrakranial, berarti head up, tinggikan kepala 15-30. Ini ya, elevasi kepala. Sip. Laki-laki 27 tahun, cedera kepala, ini masalah keperawatan ya. Penurunan kesadaran. Gangguan perfusi jaringan serebral karena ada penurunan kesadaran. Cuman di sini gangguan perfusi jaringan serebral nggak ada kan? Jadi ini ya, penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Sip, good. Udah boleh nih. Enggak. 50. Sebentar. Sebentar ya. Kaget air tiba-tiba nyala. Tindakan selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut. Perempuan 55 tahun, di ruang penyakit dalam, diagnosa DM. Endokrin berarti, dapat terapi insulin. Oke. Kemudian ya, membuka penutup, menentukan lokasi, sudah menyuntik kan? Ya, cara Oke, nyuntik. ini berarti ya, tekan sampai tanda 0 dan tahan selama 10 detik. Sip. Tahan dulu kan, supaya masuk dulu kan. Yep. Apa kriteria hasil? Masalah utama, tujuan berarti evaluasi. 60 tahun. Meriksa dari ke penyakit dalam, GDS-nya lihat, hipoglikemi. Maka kriteria hasilnya gula darah meningkat, gula darah membaik. Hati-hati. Kalau gula darah meningkat mah tuh dia makin DM ya. Apa masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? 45 tahun, ruang bedah, fraktur tertutup, femur dexter sebelah kanan, tekanan darah meningkat, nadi normal, berarti hipovoleminya terhindarkan ya. Suhu normal, pasang screen traksi udah nggak ditemukan, perfusi periferal kuat. Datanya bagus semua ya. Hanya ngomongin ini aja ya. Emas aja, Pak. Ansietas ya. Kondisi tentang kondisi. Good. Fase penyembuhan pada kasus tersebut. Lihat hari keberapa? Kedua. Hari kedua. Kalau hari kedua Inflamasi. masih. Kalau fraktur yang proliferasi itu hari ke 6 nih Pak. Lebih dari 5 ya. Ya. Sip. Good. MK 56 tahun, penyakit dalam, keluhan kedua tungkai bengkak, sesak napas. 28 asites udem ekstremitas, CPP 5-4, tekanan darah sekian, nadi sekian, badan tampak kering hasil lab. Oh, ini hipervolemi. Ya, jelas. Jelas ya, datanya banyak ke hipervolemia. MK yang tepat. 43 tahun, penyakit dalam, sakit perut bagian bawah. Merasa sakit seperti terbakar, tampak gelisah. Skala nyeri 6-7. Nyeri atuh ya. Tindakan keperawatan yang tepat. Kontrol ulin, melemas, gemetar, berkeringat. Gulanya berapa? 40 miligram. Ya. Iya. Pasiennya sadar nggak? Gula. Sadar ya? Minum gula. Poli ya. Poli sadar. Sip. Kalau nggak sadar, dextras ya? Dextras, Pak. Data pendukung.
Penyakit DHF, DHF ya 40 tahun. Turgor kulit kurang elastis. Yang ditanya data ya. Kalau DHF trombosito, Penny. Trombosit ya. sip. Good. Resiko perdarahan di sananya ya. Atau resiko shock. Kriteria hasil yang tepat pada kasus DHF, demam 3 hari, 120, nadi 90, napas 20, suhu. Suhu meningkat. Nah, data tunggal. Berarti kriteria hasilnya Tubuh baik. siap. Intervensi keperawatan pada kasus penyakit dalam, sakit suprapubik, sakit seperti tebakan, meringis terutama berkemih. Sakit ya. Ya, sakitnya cuman sakitnya ini ya. Sedang ya. Cukup kompres. Kompres Hangat. air hangat. Sip. Lanjut. 33. Kalau sakitnya lebih dari itu Pak, nyerinya Pak? Kolaborasi analgetik. Oh gitu, lebih dari 6 apa 5 Pak? Ya, betul. Kalau nyeri hebat. Udah masuk nyeri hebat tuh nyerinya berapa Pak skalanya? 6 apa berapa Pak? Lebih dari 5, tapi khusus jantung 5 juga udah masuk. Oh ya siap Pak. Lanjut ya. Lanjut Pak. 33. Ini kita bahas ya. Udah nomor 30 aja ya, 20 menit ya. Lanjut. Langkah selanjutnya. Ini saya demonstrasikan sekalian cara bacanya ya. Cara baca soal supaya cepat dapat data ya. Supaya membiasakan. Langsung ya. Nggak apa-apa ya. Siap. Ini langkah selanjutnya. Usia, di mana settingnya penyakit dalam. Masalahnya apa, retensi urin, berarti urin gitu ya. Ya Pak. Ininya pemasangan kateter. Sudah memasukkan kateter sampai pangkal kateter. Urin gitu ya. Sudah sampai pangkal kateter kan? Ya. Ya, berarti tinggal kembangkan. Sip. Tindakan selanjutnya, berarti tindakan sebelumnya apa? 54 tahun, penyakit dalam berarti KMB, nggak mampu menelan, kemudian dipasang NGT, sudah ngasih makanan cair. Ngasih makanan, membilas sudah, menutup sudah. Tindakan selanjutnya ya, posisikan tetap di posisinya semi fowler. Sip. Kalau udah semipolar baru merapikan alat Pak. Tunggu beberapa menit itu supaya enggak begah. Nah, habis itu ya rapikan, tapi nggak jarang ditanya lah ya. GCS jarang ditanya merapikan alatnya mah. Berapa nilai GCS? Stroke hasil pengkajian membuka mata dengan perintah, berarti langsung nilai aja gitu ya. Dengan perintah, maaf, bukan spontan. Berapa? Sorry. 4. Dengan perintah berapa? Dengan perintah 3. Sip. Bicara disorientasi motorik mengikuti perintahan 6. Gitu ya. Ya. Sip. Tindakan yang tepat dilakukan perawat 58 tahun audisi. Ini yang sudah ya? Belum ya? Tindakan yang tepat belum. Oke. Sebelah kiri hasil pengkajian mengeluh tidak nyaman, gatal. Badan terasa kaku. Miring ya. Ada yang manggil saya? Enggak kan? Oke. Masih tertutup perban. Ini kan perdarahannya. Apa namanya? Resiko perdarahannya di apa namanya? Dicegah. Maka anjurkan untuk posisi kanan gitu ya. Aku kiri ya Pak. Yes. Sesuai dengan apanya? Iya, sesuai arahnya.
Oke. 25 tahun. Ini evaluasi ya. Di ruang neurologi cedera kepala berarti saraf, kesadaran, penurunan kesadaran, tekanan darah meningkat, nadi turun. TIK ya. Nadinya sedikit rendah, nggak turun-turun kali. Napas 28, suhu, terpasang NGT, kateter perawat menegakkan, oh sudah ditegakkan ya. Yang ditanya evaluasi. Evaluasinya adalah kesadaran. Lanjut. Kekuatan otot. Tidak mampu mengangkat lengan dan kaki namun masih bisa menggerakkan. Berapa? 2. Wah, sip. Iku ampun tenan ora turu sedino. Pieto Bu. Ojo nesu. Anak Pak, anake rewel wae. Kepriben to. Ayo naon. Tindakan selanjutnya. 35 tahun. Hari kelima, luas luka bakar 36. Sedang melakukan ganti balutan. Perban sudah dibuka ya. Tampak Iya. luka kemerahan. Tidak terdapat jaringan nekrotik. Tinggal bersihkan dengan NaCl. Sip. Kalau ada jaringan nekrotik, Tommy. good. Persentase luka bakar. Luka bakar derajat 2. Daerah dada 9. Lengan kanan 9. Paha kanan 9. 27. Good. Kriteria hasil masalah tersebut, diagnosanya hambatan mobilitas fisik, berarti kekuatan otot meningkat. Atau maupun rentang geraknya bagus ya. Ini rentang gerak malah menurun ya, jangan kekecoh. Iya, Pak. Menkes yang tepat, DM 10 tahun. Untuk kontrol rutin, mengeluh mati rasa, kedua kaki, olahraga, oke melakukan. Kontrol oke. Obat oke. Yang belum apa? Kaki ya. Ya. Yang tentang kaki belum kan? Kaki. Oh iya, Pak. Siap. Kan di sini olahraga sudah. Ya. Mengontrol sudah. Obat Dia sudah. mati rasa ya, Pak. Tinggal kakinya yang belum kan, Menkesnya. MK yang tepat. 65 neurologi keluhan mengalami kelemahan sisi kiri. Oke, saraf. Wajah asimetris, bicara dikasih minum respirasi aman. MK utama. DM aktivitas dibantu, merasa haus, bebel kulit kering, tekanan darah normal, nadi normal, napas normal, gula darah berarti gula darah ketidakseimbangan kadar gula darah. Sorry, bukan kekurangan volume cairan. Kalau ini kulit kuring ya, bukan turgor jelek ya. Iya. Sorry. Turgor, kalau disebut turgor kulit betul, kekurangan volume cairan. Ini ketidakstabilan kadar gula darah. Sip. Sorry, saya salah. Iya, saya juga salah disalahin. Kestabilan gula darah, kadar gula darah, tapi disalahin jadi. Iya. Ininya kulit kering, jangan kekecoh. Bukan turgor kulit. MK utama di ruang penyakit dalam dengan DHF, lemah, ada peteki, suhu rendah, lab, trombosit turun ya, resiko Turun shock. Sip. Intervensi keperawatan kasus 60 tahun, neurologi, meningitis, saraf, penurunan kesadaran. Ini ya.
apa namanya? Kami. Di 2 jam. Sip. Good. Cara yang tepat penggunaan alat Bantu. bantu. Dia ngapain? Kruk 3 titik. Melatih berjalan turun melalui tangga. Di sini kan turun semua. Kalau ini turun semua kan? Kalau turun semua, kedua kruk turun bersamaan. Kalau naik, kaki yang sehat dulu. Sip. Tindakan yang harus dilakukan pada kasus tersebut. Tindakan 26 tahun, ruang bedah, fraktur, nyeri, nggak ada skalanya, tekanan darah. Oke, sedikit meningkat, nadi normal, napas normal, suhu normal, cemasan, kecemasan. Berarti manajemen kecemasan. Sip, mengelola kecemasan. Sip. Good. Respon perawat. 21 tahun, fraktur terbuka femur sebelah kiri grade 3C. Nyeri skala 8. Kalau ditanya masalah keperawatan nyeri, tapi ditanya respon ya. Untuk amputasi, menghindari infeksi, menolak. Perawat diminta menjelaskan kembali, tapi keluarga tetap menolak. Responnya, tanyakan sudah paham atau belum sih. Kalau sudah dijelaskan, tapi masih menolak. Sip. Kalau dibilang dia paham, sudah paham, berarti harga. Cairan diperlukan dalam 24 jam. Berarti luas luka bakarnya berapa? Lengan kanan 9, kiri 9, punggung berarti 27, belakangnya 7 dikali 4 dikali 60. 4 kali 6 24, belakangnya 4. 4 kali 7 8. Cari yang belakangnya 8. Sip. Oke. Jumlah tetesan infus pada pasien tersebut. 25 tahun, penyakit dalam, demam tinggi, mukosa bibir kering, ada peteki, terasa lemas, gusi berdarah. HB sekian, hematokrit sekian, trombosit sekian, leukosit sekian, urin sekian. Akan mendapat 2.500. Berapa kolom? 5 kali 7, 35. 5 kali 7. Sip. 3, 5. Sip. Karena 24 jam kan? Oke. Hari. Oke. Keberhasilan terapi cairan menjadi kriteria. Di sini urin output semua. Berarti langsung kita lihat berat badan. Normalnya kan 0,5 sampai 1 cc. Berarti urin outputnya 0,5 kali 5 0,5 kali 50 tambah sama 1 kali 50. Tindakan selanjutnya apa nih? Transfusi darah, memasang jalur intravena sudah, NaCl sudah, disiapkan kemudian dihangatkan sudah, tinggal mencocok. Belum. Sip. Tindakan pertama yang tepat dilakukan pada kasus tersebut. 57 tahun, penyakit dalam, dilakukan transfusi. Tiba-tiba sesak napas. Oh, reaksi alergi. Berarti hentikan. Sip. Tindakan keperawatan yang tepat dilakukan. Saraf, stroke, sesak kejang. Noleh kiri, mencong, mata mendelik, miringkan. Dan sip. Tindakan selanjutnya 53 tahun, Ileus paralitik ya. Ileus paralitik, kemudian operasi kolostomi.
Lagi. melakukan perawatan kolostomi, sudah menjelaskan prosedur, sudah mengenakan handscoon, buka kantong kolostomi, yang belum Lagi stoma. kaji stop. Cara pemberian obat yang tepat. Obatnya apa? Wal. ISDN di bawah Tidak. good. Tindakan keperawatan yang tepat. Nyeri oke, SKA ya, skala 6. Berarti kasih kolaborasi Obat. obat. Mana? Nitrogliserin. Nitrogliserin. Good. Interpretasi pemeriksaan kasus tersebut. Setelah perawat tidak mendengar, pasien garpu tala ya, Iya, Pak. memanjang atau memendek gitu kan? Setelah perawat tidak mendengar, pasien masih bisa mendengar, memanjang ya. Kalau memanjang apa Konduksi. sip. Kalau memendek toh. Sensorik. Sensori. Sip. 60. Lokasi impak. Lihat ST elevasinya V3 V4. Di mana? Di Superior jantung. anterior. Kalau inferior 2 3 api F. Yuk, saya ingat-ingat lagi biar ini. Lateral 1 V5 V6 AV AVL. septal V1 V2. V2 posterior V7 V8 V9. Good. Interpretasi hasil AGD, pH turun, Asidosis. dosis, PCO2 meningkat, HCO3 tetap, berarti asidosis respiratorik. Ya, asidosis respiratorik ya. Ini ngapain? Saya salah. Iya, lu salah. Ya tuh salah, salah ngelok kan dibahas. Dan gua ini. Oke, next. Berapakah kebutuhan cairan ya? Diare, BB, mata tidak cekung ya. Ini sudah anak ya? 1000, Pak. Sudah anak ya? Sudah masuk anak. Ditanya kebutuhan cairan, langsung lihat BB. BB. Berarti antara 11 dan 20. Berarti rumusnya gimana? 1000. 1000 ditambah 5 ya. berapa ininya? 16 kurang 10. 6 jadinya. Oke. Dikali 5. Kali 50. Berarti 1300. Sip. Pengkajian tambahan. BAB cair 5 kali sehari, mata cekung, membran mukosa kering, suhu sedikit meningkat lah. Menentukan kondisi dehidrasi, cubitan kulit, perut atau turgor, kulit sih. Belum ada. MKU Tama, soal anak dibawa ke IGD, demam tinggi, kejang. Saat ini udah nggak kejang lagi. Kalau kejang, masih kejang, resiko cedera. Tapi kalau ini berarti masalahnya hanya hipertermi. Tapi kalau masih kejang ini ya, resiko cedera. Sip. Kriteria evaluasi utama.
kejang demam, hasil pengkajian lemah, nggak nafsu makan, bibir kering. Data tunggal, suhu 39. Berarti evaluasinya suhu. Good. Topik penyuluhan yang tepat. 4 tahun di ruang anak, keluhan kejang demam. Sudah nggak kejang lagi, suhu normal, direncanakan pulang. Ibu mengatakan pengalaman pertama kali kejang demam, khawatir jika anak kejang kembali. Topiknya berarti manajemen kejang di rumah. Masih. Rencana tindakan keperawatan utama 2 tahun ke puskesmas, batuk pilek, kasih pengkajian lemah, ronki, kedua lapang paru, nggak dapat mengeluarkan sputum, bersihan jalan napas. Kalau ditanya masalah keperawatan, tindakannya nebu kalau pada anak-anak. Anak-anak. Langkah selanjutnya 7 tahun di ruang anak, bronkopneumonia, tampak batuk, sulit mengeluarkan sputum, bersihan jalan napas, ronki, kedua lapang paru. Rencanakan terapi nebu, sudah menjelaskan prosedur, ngasih inform konsen, menyiapkan alat, cuci tangan, posisi tinggal, masukkan Obat. obat. Sip. Apa masalah keperawatan pada kasus 10 bulan bayi ibu ke puskesmas, BB tidak naik nutrisi ya? Oke, hasil pengkajian tampak pucat, mengatakan sulit makan. BB lahir berapa? 3.000. Saat ini 6. Kalau 10 bulan harusnya udah lebih dari 2 kalinya ya. Udah lebih dari 6 harusnya kan? Berarti defisit nutrisi. Sip. Langkah selanjutnya. 6 tahun dibawa ke IGD, sesak napas, pernapasan cuping hidung, otot bantu, pola napas. Masalahnya ditanya langkah ya. Saat ini direncanakan terapi oksigen, menjelaskan prosedur sudah, inform konsen sudah, menyiapkan alat sudah, cuci tangan sudah, posisi pasien sudah. Tinggal hubungkan selang ke humidifier. Sip. Data penunjang menegakkan masalah tersebut. Poliklinik, keluhan bengkak seluruh tubuh. UDEM ya? BAK, hasil tekanan darah, BB sebelum data menunjang ya, menegakkan masalah hiperpolemia ya ini ya, bengkak seluruh tubuh. UDEM Anasar K, data mayornya. Tujuh dua. Vitamin A berapa kemarin? 200 unit. Iya, sekali ya. Iya, pemberian rumah sakit. Yang kemarin. Kalau 50.000 tuh umur berapa bulan? Bulan. 6 ya? Iya, Pak. Di bawah 6 bulan ya. Good. Edukasi yang tepat. 8 bulan ke poliklinik, keluhan BB sulit naik, anak tampak pucat, nafsu makan turun, pengkajian anak lemas, suhu 37, saat ini 6 kg. Dikasih zat besi ya, diizinkan pulang, anak mendapat zat besi untuk dilanjutkan. Berarti edukasinya tentang zat besi. Pentingnya zat besi diminum sesuai anjuran. 74. Laki-laki 8 tahun, ruang anak, sindrom nefrotik, ginjal, hasil pengkajian anak tampak pucat, sembab, terdapat udem seluruh tubuh, hiperpolemia. Tindakannya apa? Batasi cairan, cuman batasi cairan nggak ada ya. Aktivitas nggak, Pak? Diet rendah garam. Aktivitas nggak? Enggak. Diet rendah garam. Diet rendah garam untuk mengurangi cairan. Bengkak tadi, Pak. Ya, mengurangi cairan. Karena natrium tuh ini cairan, narik cairan. Makin bengkak nanti. Sip. Prinsip etik. Perempuan 12 tahun, sindrom nefrotik, murung, dijenguk teman-teman, hospitalisasi ya.
Walaupun satu sisi senang temannya datang, setelah ditanya anak merasa malu karena wajahnya tidak cantik lagi katanya. Tampak sembab akibat terapi sakitnya. Perawat menyarankan makan masker. Benefi Sensei yang terbaik. Aspek perkembangan yang terlambat pada kasus tersebut. Ngapain? Lambat. Belum bisa berjalan, motorik Kasar. kasar. Sip. Rute pemberian DPT HB-HIB 3 apa? IM. IM. Sip. Ora poli. Lihat. Ayo, BCG. Berikutan. Interaksi. Sip. Imunisasi yang diberikan saat ini. Bulan. Dia usia 4 bulan. Riwayat 3 bulannya lengkap. Berarti 4 bulan. Polionya polio 4. 4-3. Ininya turun ya. HB-HIB-nya HB-HIB 3. DPT-nya tetap. Good. MK utama 4 tahun. Anak. KIGD. Diare. Ini ya. Cairan. Volume urin menurun. Turgor kulit lambat kan? Sip. Prinsip etik 5 tahun, diare, dehidrasi, BAB, ngasih anaknya makanan di luar rumah sakit atau tidak suka, melarang, normal, efisiensi harusnya ini, tapi nggak ada ya? Bukannya mal itu, Pak. Iya, tapi kan nggak ada pilihannya di sini. Ya, kalau nggak ada ya udah, apalagi. Beneficence Non-efisiensi itu ya, Pak, harusnya non, cuman kan nggak ada ya udah. Kalau veracity nggak Pak? Dia kan berkata jujur tuh berbuat itu. Jangan. Kalau jujur tuh terkait jujur apa namanya menyampaikan Yakin ya? Iya. Oke, next. MK utama. Laki-laki 7 tahun, anak, badan panas, susah makan sejak 2 hari yang lalu. Nyeri menelan, ada bonek ya? Iya. Ada pseudomembran. Suhu tubuh, data tunggal ya? MK yang tepat. Mulai komunitas ya. Komunitas. 80% melakukan olahraga. Oke, datanya bagus ya. Berarti kesiapan. Sip. MK utama. Komunitas, masalah komunitas. Kebiasaan merokok, olahraga, masyarakat kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi, perilaku kesehatan cenderung beresiko. Sip. MK yang tepat, kunjungan rumah, posyandu lansia, 80% mengalami hipertensi, belum mengetahui hipertensi, belum ada penyuluhan. Oke, berarti ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Sip, good. Karena nggak ada pengetahuannya sama belum ke pelayanan kesehatan gitu kan? Belum tersentuh. Sip. Itu bisa dibedain ya Pak. Kalau mereka belum memanfaatkan tempat Ya, kesehatan tidak efektifan. betul. Kalau pola makannya udah tahu tapi ini berarti resiko. Manajemen, enggak manajemen. Kalau sudah ke pelayanan, tapi ini manajemen gitu ya, sudah ke pelayanan. Tapi kalau perilaku kesehatan cenderung beresiko kayak gini, jelas ya beda ya. Ya. Peran perawat komunitas 60% hipertensi. Puskesmas sudah melakukan intervensi tentang penanganan hipertensi. Perawat melakukan kajian sejauh mana dampak intervensi. Peneliti ya? Iya. Sip. Karena pengen tahu pengaruhnya kan?
Sip. Prinsip etik perawat. Menyusun rencana intervensi untuk mengatasi masalah kesehatan hipertensi bersama masyarakat. Menyampaikan masukan, udah jelas autonomi. Kalau nanya pendapat kayak gitu udah jelas autonomi. Peran yang dilakukan perawat. Melatih penanganan hipertensi masyarakat, perawat melibatkan tokoh masyarakat, seluruh kader, kolaboratif ya. Sip. Kan bekerja sama, berkolaboratif kan? Sip. Komponen pengkajian. 50% nyeri di tengkuk, 40% kebiasaan merokok. Statistik Vita, angka kematian gitu kan, statistik Vita udah jelas. Komponen pengkajian yang sudah dilakukan. Hipertensi, warga belum pernah mendapat informasi hipertensi, jarang pergi ke puskesmas. Berarti pelayanan. Sip. Prevensi primer. Penkes ya? Ya nggak? Kalau primer sudah jelas kan di sini Penkes kan? Iya, Pak. Ya nggak? Ya. Iya. Sip. Primer sama Penkes. Kalau screening apa? Sekunder. Kan? Sip. Sekunder. Rehab rujukan Tersier. Ya. Tersier. Good. Strategi intervensi yang tepat. 33% hipertensi. Belum ada posyandu ya. Kader hanya aktif. Berarti Pemberdayaan. ya, good. Apakah data pengkajian perlu ditambahkan untuk menegakkan kerusakan mobilitas fisik, kekuatan otot udah jelas ya? Ya nggak? Hambatan mah satu-satunya kan? Iya. Apa masalah keperawatan pada kasus tersebut? Pergelangan kaki, Pantiwerda sulit menekuk kaki. Oke, hambatan mobilitas fisik. Saya salah ini. Iya. Ya? Salah. Hambatan mobilitas fisik. 94. Intervensi untuk mengatasi masalah klien. 69 tahun di Pantiwerda. Gak nafsu makan karena nggak cocok makanan Pantiwerda. Ini sudah ya. Berat badan normal hanya menghabiskan 34 nutrisi. Kalau ini menyajikan makanan dalam keadaan hangat. Sip. MK yang tepat. 67 tahun Pantiwerda, gerontik. Tidak nafsu makan, nggak suka sayur, minta buah tambahan pengganti. Masalahnya di gigi ya. Gangguan menelan kan? Kenapa gangguan menelan? Kerusakan Gigi enggak. menelan. Gigi. Makanan di mulutnya masih ada tuh, Pak. Ini. Kerusakan gigi. Ya. Bukannya waktu itu udah dibahas gangguan menelan ya, Pak? Mana gangguan menelannya coba? Gangguan menelan. Beda dengan Ya, yang soal Pak. kemarin ya. Itu udah sempat dibahas, Pak. Tapi Ya, gangguan menelan. Gangguan menelan. Mana di sini ada gangguan menelan nggak ya? Tidak Ada utuh. makanan di mulutnya. Kemarin saya buatkan Ya, kata Bapak karena masih ada makanan di mulutnya sehingga Ya, resiko gangguan menelan. Oh, wait. Datanya sama nggak? Sama, Pak. sama Persis Pak, ini ya? kita bahas kemarin. Saya pertama jawabnya ke Rizky salah. Katanya gangguan menelan. Sekarang udah jawab gangguan menelan ke Rizky. Iya kah? Datanya sama? Serius kah? Serius, Pak. Siap. Datanya. Coba Pak, mana yang benar nih? Sebentar. Di yang mana itu? Ada Pak, pernah dibahas Soal yang kita 100. yang 100 ya? Yang 180 ada. Terus yang sebelumnya juga ada. 2 kali keluar, 3 kali ini.
Iya kah? Sebentar, sebentar. Iya, Pak. Makanya saya bilang, "Loh, kok ini kerusakan gigi, yang kemarin gangguan menelan." Sebentar, Sama. sebentar, sebentar, Aku sebentar. juga. Coba Yang Pak dilihat lagi. wait. Nanti saya ini back lagi ya, cari videonya lagi. Datanya sama enggak? Masalahnya kalau sebentar. Berkunjung nggak nafsu makan nggak tidak Di sempat soal hadir. yang 180, Pak, ada, Pak. Ada ya? Ada. Banyak dapat sika, ada halisot. Iya kah? Gangguan menelan masih inget Ya udah, Pak. besok Ya. kita lihat, Pak. yang Iya, siap. 180. Ya. Karena datanya ini banyak ke gigi ya. Kenapa saya ngomong menelan ya? Karena Makanya. kata Bapak ada sisa di mulut, terus dia Karena kan sisa sudah makanannya nggak bisa lansia. ditelan kan? Dia nggak Iya. mau menelan. Iya kah? Iya. Iya betul. Tahu udah aku balas betul Pak. Ayo, kami Teman- semua orang banyak, Bapak satu loh. Mana yang menang, ayo. Nah, saya kan waktu itu kan bilang, Pak, kok nggak kerusakan gigi? Enggak, karena itu kan nggak bisa menelan, kata Bapak. Itu Iya, makanan benar. katanya jawabnya kan. Di sini nggak bisa menelannya, ada nggak datanya? Ada Pak, Ada, makannya Pak. di mulut. Persis sama soalnya. Gini. Di sini Pak. disebut ada susah menelan. Nggak ada. Nah, malah di mulutnya tuh makanan nggak ditelannya, Pak. Nih. Dilihat dari giginya kan nggak utuh Pak. Banyak terdapat sisa Masih makanan ada di sisa mulut. makanan, jadi gangguan menelan. Ah. Coba klarifikasi mana yang benar jawabnya nih, Pak. Enggak, Kerusakan kalau gigi. kayak gini gigi. Oh, ya sudah, berarti kita nurut aja, Pak, gigi gitu. Iya, Kalau kalau seandainya gangguan gini, menelan Jenya, kayak kalau apa, Pak? gangguan menelan ya Kalau memang ada harus kariesnya disebutkan. berarti Bukan. kerusakan gigi ya Pak. Enggak. Ini kan ngomongin datanya yang paling banyak ngomongin gigi. Gigi. Iya, makanya saya bilang Karies kemarin tuh gigi. kan banyak gigi, tuh ada keris gigi. Tidak, karena tidak ada sisa makanan. Katanya. Iya kah? Aduh, saya jadi Yang pohoan sih ya. benar sekarang. Gigi. Kalau ini gigi, kalau menelan itu biasanya yang Telan gitu. gangguan menelannya disebut sama Kemarin intinya itu Pak izin makanya gangguan menelan karena banyak sisa makanan di mulut. Jadi dia gangguan menelan karena nggak bisa menelan karena ada sisa makanannya. Mbak, tapi kalau tak paham-pahamin kayaknya yang soal kemarin itu ada menelannya loh. Enggak ada. Sama kok Mbak, kayak Sama gini Mbak. persis. Sama ya? enggak gini. Masalahnya ditambah V-nya. Makanya saya tanya, beda V-nya ini tuh gini. Makanya saya pernah sering bilang, tolong jangan dihafal soalnya, ya soal dan jawaban karena beda V-nya saya hilangkan satu data salah satu akan berbeda jawaban. Nah, makanya ini memang ada dua porsi mungkin nggak tahu lah, nanti saya recheck lah ya biar Iya, saya Pak, ini kan Kayaknya saya recheck. Ingat-ingat saya kayaknya ada menelannya. Siapa tahu yang di soal sebelumnya ada ngomongin tidak bisa menelan, sukar menelan. Iya, kayaknya. Kalau ada sukar menelan, gangguan menelan. Oh iya, tinggal dibedain gitu aja gitu ya, Pak ya. Gangguan menelan. Terutama kalau pasien stroke, nah hati-hati ya. 5, 7, 9, 10, 12 itu, tapi jangan gangguan menelan, ngambilnya resiko aspirasi. Tapi kalau ngomongin, nanti saya recheck lagi ya. Kalau ini udah otomatis, ini mah banyak data tentang giginya ya. Iya Pak. Sip. Lanjut, intervensi yang tepat untuk klien. Kalau ini Sarumen ya. Udah jelas ini mah sama. Turgor kulit tidak elastis. Cairan ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada cairan. Ini paling ya. Data aktual ya. Iya. Ya. Kalau ada cairan lebih ke cairan harusnya. Oke. MK utama. Gangguan penglihatan, katarak, kruk, bantu berjalan, nggak berani berjalan, lutut, takut jatuh, resiko
jatuh. Sip. Tidak. Risiko jatuh. Apakah intervensi keperawatan yang tepat? Kulit kakinya hitam, cuci kaki ya? Di kaki, ya. Ya, ini cuci Iya, kaki. Pak. Intervensi keperawatan yang tepat. Sama ini soalnya Pak, cuci Sama kaki. soalnya Pak. cuci Oh, kaki. sorry ya. Wih, sorry keulang. Sorry. Kaki. Bonus. Iya, MK 2. utama. DPD. Panti Werda. DPD. DPD ya, ini mah. Ya, Pak. DPD. DPD udah jelas. Ini nih. Sip. Pempis 70 tahun. Khusus. Gerontik. Terus Konstipasi ya. Konstipasi bising. Usus. Sip. 103. Data yang belum terkaji 40 tahun. Anti hipertensi. Keluarga ya? iya. Minum obat anti hipertensi kalau sakit kepala doang. Ketidakpatuhan harusnya mah ya. Iya. Kalau ditanya masalah, Tapi kalian kan sudah tahu ya Apa? tunggu belum. Sudah tahu bahwa dirinya mengalami hipertensi, sudah tahu penyebab, sudah mengetahui kalau lingkungan berisik maka ia akan terganggu. Mana jadi? Yang belum? Keluarga modifikasi. Iya, lingkungan lagi ya. Nah, Lingkungan ya. Sip. Kau memanfaatkan pelayanan kesehatan kan dia sudah minum obat anti hipertensi. Gitu ya. Modifikasi tapi dia sudah mengenal ya, Pak. Mengenal masalah kan sudah di sini. Sudah. mengkondisikan lingkungan berarti tinggal Iya. Tinggal itu aja. Pelayanan kesehatan sudah dapat ini. Sudah. Melakukan perawatan memang nggak usah dirawat. Merawat keluarga dengan hipertensi nggak ada datanya, kurang ya, nggak ada pengabaian atau gimana. Sip. Intervensi utama 55 tahun sulit tidur. Ini ya relaksasi progresif ya, iya, sip. Harus dikaji pengetahuan. Kasih obat ya, TB sudah didiagnosa, berarti batuk berdahak. Oh, takut aja ya. Gitu ya. Data pengetahuannya tentang Perawatan TB. iya, perawatan. Karena apa namanya? Yang lebih umum ya. Oke. Fungsi keluarga. Mengingatkan suami untuk minum obat. Saya pun menyiapkan makanan, menemani suami. Pelayanan salah. Perawatan kesehatan. Nah, Fungsi keluarga yang belum efektif. Menemui seseorang perempuan 23 tahun menggendong bayi. Saya kesal. Afektif ya? Ya, afektif. Data afektif. Apa Penkes ya yang tepat? Kurang ini. Penkes yang tepat. Yang belum apa? Mengendarai motor, aktivitas tempat. Ngomongin aktivitas ya. Banyaknya tentang aktivitas kan? Latihan aktivitas Heeh. dan fisik. Aktivitas fisik. Edukasi kesehatan. Kunjungan rumah keluarga. TB ya. Nggak dapat obat TB sudah pelayanan. Merasa takut ya? Iya. Edukasinya adalah efek normal ya? Efek normal. Ini ya, Pak. Siap, efek normal. Edukasi kesehatan 44 tahun.
minum obat ketika merasa badannya sakit ya, kadar gulanya tinggi. Apa? Ketidakpatuhan ya? Kalau ditanya masalah, masih suka makanan, belum mau kontrol, secara rutin kadar gula darahnya masih tinggi ya. Topik edukasinya adalah mengendalikan kadar gula Gula. Darah. yang lebih umum. Tindakan utama yang harus dilakukan. 56 tahun, hipertensi. Tekanan darah tinggi ya. Ah, dia masih alternatif ya? Iya, Berarti bawa ke pelayanan kesehatan. nggak ada ya? Ya, Nggak ada. berarti jelaskan. Jelaskan penyebab. Sip. Intervensi keperawatan. BTA. Kunjungan rumah. Tanda TB ya? Ya, Belum dibilang TB tapi ya? Belum ada TB. Belum. Berarti bawa ke pelayanan kesehatan. CXBTA. Sip. Pengkajian yang diajukan. Mengkaji faktor budaya. Gula darah apa? 350 ini kurang. Oh. Kalau budaya apa? Ngomongin Herbal. obat Herbal, Pak. Sip. Herbal. Bayi masuk ke edukasi kesehatan. Kunjungan rumah keluarga, perempuan 24 tahun, gendong bayi, usia 5 bulan. 5 bulan mah berarti belum pasi ya? Belum, masih Masih ASI. masih. Takut memberikan obat ke bayinya, jadi hanya ngompres obat dengan bawang merah. Udah jelas ya penyebab demam ya, Menkesnya ya. Iya. Sip. Edukasi kesehatan. Ini udah juga, Bang. Masih kesulitan untuk memakai pakaian. Yang kanan? Ini berarti. Ya, kiri lebih 5, dahulu. yang kiri, ya berarti yang kiri dulu ya. Iya. Iya. Sehat. 16. Yang sehat. Wheezing. Data yang belum dikaji. 3 tahun. Belum mengetahui pengertian batuk pilek. Belum melakukan apapun. Ah, ini hal biasa ya, penolakan ya. Kalau penolakan apa? Untuk fasilitas kesehatan dulu. Bener nggak ada ya. Iya benar ke pelayanan kesehatan. Sip. Memanfaatkan. Karena belum ke pelayanan. Yang tepat mengungkapkan peran keluarga. Batuk berdarah. TB ya. Anak balita. Peran keluarga ya. Pencegahan Penularan penularan. pada balita. Sip, jelas. Pencegahan penularan. Kriteria evaluasi. Jiwa nih. Hasil pengkajian. Orang gagal. Penilaian negatif gitu ya. Kalau penilaian negatif berarti harga diri ADN. ya. Sip. Meningkat harga diri. Tindakan keperawatan. Jiwa. Penilaian negatif ya? Bodoh ya? Aspek positif. Iya, sip. Harga diri rendah. Faktor presipitasi yang terdekat. Mas, jangan kebalik lagi. Presipitasi yang terdekat. Mana yang terdekat?
6 bulan kan dia. Yang terdekat mana? Udah ada yang berkerjaan. Enggak. Sebulan yang lalu ya di PHK ya? Iya. Sebulan di sip. PHK. Rencana tindakan keperawatan. Hasil pengkajian. Orang lain tidak ingin bicara. Oh, kontak mata udah jelas mana ini mah. Menghindar ya? Apa? Isos. Isos. Kalau isos berarti? Cara berkenalan. Sip. Kalau merawat diri mah apa? DPD. DPD. Halusinasi. Kemampuan HD. HDS. Kontrol marah. RP. MK utama. Jiwa. Hasil pengkajian. Putus asa. Tidak ada yang bisa dibanggakan. HDR ya? Ya. HDR ya? HDR kronik ya? Udah nggak ada lagi HDR yang lain ya? Iya, Pak. MK utama. Jiwa. Hasil pengkajian mana? Nah ini. Banyak diam nggak mau ngobrol. Malas cerita. Isos ya? Isos. Isos. Sip. Pencetus. Yang terdekat. Mana? Putus obat. Yang terdekat 30 mana? Bulan nolak obat. Terus obat. Terus obat ya? Ya, Hmm. Pak. Iya sih. MK. Vaksinasi. Pengkajian bicara ketus, tidak fokus, mengatakan ada suara nyeri. Halu ya. Lalu Pak, Pak. Sip. Tindakan selanjutnya. Jiwa hasil pengkajian. Halu ya. ya harus mengontrol Halu. Menghardik ya. Ya. Karena mengidentifikasi sudah kan? Udah. Setiap 15 menit saling bicara gitu kan? Sudah ya? Ya. Halu kan? Identifikasi sudah ya. Sip. Hardik. MK pada kasus. Kajian saat ini? Saat sedang makan. RPK. Oh ini nih ya. Ini ya. Bicara tinggi. Ini nih. Mm-mm. RPK. Sip. Tentang skor. Mana? Marah. Mata melotot. Agresi. Agresif. Agresi. Sip. Tindakan keperawatan kasus. Jiwa. Hasil pengkajian. Tarik nafas dalam ya. Apa dulu urutannya? Tarik Nafas nafas dalam. Pukul bantal. Nomor 2-nya. Spiritual. Nafas dalam, pukul bantal. Spiritual. Identifikasi sudah kan? Penyebab marah ini kan? udah. Keluarkan dari pekerjaan. Sip. Oke. MK utama. Hasil pengkajian. Marah apa? Ini Ilmu ya. hitam. Waham ya? Paham. Paham, Pak. Masalah keperawatan udah jelas waham ya. Respon perawat. Ini yang Ya. saya dengar disorientasi. Halo ya. Ya. Halo, Yang saya berarti yang saya dengar ya sip. Ya. Oh. Faktor presipitasi yang terdekat. Gagal kuliah. Gagal kuliah. Ya, Tidak kurang tinggi. yang terdekat ya itu ya. Ya. Terus Gagal kuliah ya. Yang lain jauh-jauh ya. Oh iya benar. Sip. Tindakan selanjutnya. Jiwa. Waham ya? Orientasi ini. Orientasi. Sip. Realita. Sip. kepada pasien.
Ini yang muter-muter. Proses pikir Betul-betul tapi sampai ke Tujuan. sampai ya tujuan ya Pak. sirkum ya. Nggak sampai angin sial. Kalau tangan siang nggak sampai. Enggak sampai. Jenis waham. Nah, Waham agama jelas ya. Iya. ajaran Ajaran agama. agama isinya agama kan. Iya. Tindakan keperawatan. PHK. Sama kamar mandi, kamar, baru dipaksa. Mandi harus dipaksa ya. Kasar terhadap orang lain. Badan bau, rambut gimbal, gigi kotor. Ini mah DPD ya. Jelas ya. Hasil pengkajian kan. Iya. Yes. IGD mulai ya. Ada sekret di jalan napas. Wheezing. Bersihan jalan Nafas. napas. Sip. Posisi tubuh pasien yang tepat. IGD. Perdarahan femur, turgor kolot. Oke, cairan ya. Ya. Kanan darah turun, nadi meningkat. Cairan ya. Iya. Yang ditanya posisi tendon. Tendon Sip. 39. ATS. Kategori 5 ini mah udah jelasnya lebih dari lebih dari 2 jam. ATS itu gimana ya Pak? Australian triage itu mah. Kalau kategori 1 segera itu hitungannya menit tuh. Terutama yang oksigenasi. Gitu ya, terkait oksigenasi. Kalau kategori 2 Pak? Kategori 2 itu 30 menit. Kategori 3 Ditulis Pak, ditulis Pak. boleh. Saya tuh agak sedikit lupa ini tes. Ulang Pak. Kategori 1 tuh 10 menitan kalau nggak salah, kurang dari 10. Nanti saya recheck lagi ya. Kategori 1, 2, 10 menit. 30. Ini 60. 360. Ini 120. Ini lebih dari cepet 20 kalau nggak salah. Gitu ya. Nanti saya berikan tabelnya ya di grup ya. Lebih dari 30. Oke, makasih Pak. Saya kasih tabelnya aja nanti. Saya takut salah pula, lupa pula saya. Ya, yang saya ingat sebetulnya dia ada dari waktu, tapi yang kuncinya adalah tindakan kesegeraan aja. Kuncinya itu. Kalau 1 terkait oksigenasi pastinya. Ya. Kalau 2 biasanya terkait sirkulasi. Ke sana sih biasanya, ya. Tapi dasarnya waktu. Harus segera. MK prioritas. IGD postpartum. Maternitas ya. Umurnya nggak ada yang nggak disebut ya. Umur kehamilan nggak disebut ya. Oh, enggak umur ada. kehamilan nggak sih. Oh, postpartum ya, postpartum, maaf. Postpartum. Berarti sudah lahir ya. Iya. Tekanan darah turun ya. Turun. Tadi meningkat ya. Iya. Sugar kulit menurun, cairan kan? Iya. Cairan, masalah keperawatan prioritas Cairan hipovolemia. Sip. Labia triase. Jantung ya. Dari 7. Jantung udah merah. Kenapa? Sip. Masalah utama. Nyeri. Nyeri ya? Setelah Nyeri dada ya? Iya. Iya Pak, nyeri. Walaupun nggak ada nyeri ya? Walaupun nggak ada skalanya kan? Iya. Iya. Manajemen nyeri karena di ininya nyeri dada udah.
berapa? 8 jam pertama ya? 8 jam. 8 jam, iya Pak. Berarti 2 2 dikali kali 6 60 kali 40. 40. 8 kali 6, 48. Sip. Dapat. Tindakan prioritas. IGD, lalu lintas, luka kepala, gargling ya? Iya. Action. Suction lah benar ya. Gargling kan? Iya, Iya. Pak. Iya Pak. Dengan rigid ya. Kalau darah yang menggumpal ya. Kalau pakai Darah. rigid. Sip. Stop ya yang itu. Kalau opa snoring ya. Snoring, Iya. Pak. Snoring tapi tidak ada refleks muntah. Kalau NPA itu ada refleks Muntah. muntah. Sip. Tindakan utama IGD, kompos mentis, deformitas, gravitasi. Pembedaan. Ini muskulo ya. Muskulo Iya, tapi di IGD kan. Iya. Tekanan darah oke ya, masih ya. Nanti Ya, masih normal. oke ya. Berarti hipopolemi nggak ada berarti ya. Beda ya, Pak. Beda, udah jelas. Sip. Intervensi ke IGD, luka bakar, kiri. Kalau ditanya luasnya berapa? Tangan kiri, bagian depan, dan seluruh badan. Ambigu tuh seluruh badan mah kata bingung, seluruh badan mah berarti depan belakang ya. Depan Berapa deh? belakang berarti 36 kan? 19, 18, 36. 36. Kompos mentis mengeluh hasil luka berair. Nah, ini di sininya ini ya. Tekanan darah turun ya. Iya, ada CR. Hipopolemi kan? Iya. MK-nya hipopolemi. Berarti intervensinya cairan. Sebetulnya yang lebih tepat pemberian cairan ya. Bukan monitoring take output ya. Harusnya mah pemberian cairan, tapi karena itu nggak ada ya udah. MK yang tepat. Maternitas ya? Iya Pak. Maternitas. K1. 12 minggu puskesmas. Mual muntah, tampak lemah, mata cekung, mukosa bibir kering. Itu. Udah Oh. jelas. Ini ya apa namanya? Hipopolemi. Udah jelas. 148. Tindakan selanjutnya yang tepat ya. Iya. Leopard draba bokong di fundus. Leopard berapa? Leopard 1. Level 1. Satu ya. Pemeriksaan Leopard kedua 1. sisi abdomen, Leopard Level 2. 2. Berarti Dua. Leopard di 3. 3 apa? Bagian terendah. Ya. Ya. 149. Taksiran Persalinan. sip. Juli. PHT 14 Juli, berarti lebih dari April. Plus 7 tambah 14 berapa? 21 ya? Min 3. 4. Ya ini ya. Benar ya? Ya. Status obstetrik. 25 tahun, hamil 1. Hamil 2. 3 tahun Lahir lalu. 1. Keguguran berarti hamil ketiga ya? Iya. Hamil ketiga, partus 1, abortus 1 ya? Iya, Iya. Pak. P2. 1. P3, P1, A1. Iya, good.
Perhatikan ininya ya, hati-hati ya. Kalau abortus yang tadi saya sebut yang kemarin itu ya. Ya. Minggunya 20 minggu, lebih dari 20 minggu atau kurang dari 20 minggu. Usia kehamilan. Kalau usia kehamilan TFU ya. TFU Dia dalam minggu ya. 21 bagi 7 kali 7. kali 8. 8. 8. 8 kali 3 24. 24. Habis ini teh. Tuh manajemen nggak dimasukin, lupa tuh kan. Ini tuh keburu nggak kuat, mata udah ngantuk. Oke, saya upload coba yang ketiga dan keempat hari ini. Lihat yang terakhir tadi dong, Pak. Yang mana? Scroll yang ke terakhir tadi. Ini. Iya. Sip. Udah, Pak. Oke, udah, Pak. Oke. Mau lanjut? Besok lah, besok aja ya. Besok Ya, bahas Pak. soal yang Bapak Ibu kirim kemarin Iya, siapa? ya. Iya, ya, Pak. Tapi Kan itu Bapak kan terakhir kirim yang 151 ini kan, Pak? ya ini masih belum saya upload yang ketiga. Iya, Saya di kemarin grid belum. nggak ada. Tak cari kok nggak ada. Iya, belum Ya, ada. sorry. Nggak sempat lagi kemarin inputnya, baru sampai berapa udah kepala udah kelayangan. Jangan dipaksa tuh, Pak. Itulah, tapi kadang-kadang dipaksa enak deh. Aduh, sudahlah ya. Selamat beristirahat dulu. Saya coba lanjutkan upload yang kemarin. Nanti saya periksa dulu untuk kelengkapannya. Iya, Terima Pak. kasih Jangan semuanya. lupa yang tadi ya, Pak. Ya, sehat. Hatur nuhun, Pak. Sehat-sehat ya, Pak. Sehat selalu semuanya. Mudah-mudahan. Amin. Mungkin hatur. Berapa Nuhun. lagi ini teh? 12 hari lagi menuju kan? 2 minggu Ya. lagi. Ya Allah, iya, Pak. Lebih lagi. Bisa lah. Deg-degan. Bisa. Habis itu langsung puasa ya. Iya, Oh iya. Azhar, Pak. Langsung puasa. Langsung puasa, langsung lulus. Amin. Nah, Amin. hadiah lebaran kayaknya tuh. Amin. Hadiah puasa, Pak. Iya, hadiah puasa. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum Malam, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam.